Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ini kita akan berbicara terkait dengan need assessment, bimbingan dan konseling. Di kemarin kita sudah berbicara tentang pendekatan dan teori-teori BK, kemudian selanjutnya adalah teknik-teknik bimbingan dan konseling. Hari ini kita masuk kepada need assessment, bimbingan dan konseling. Di perkuliahan kita kali ini ada beberapa tujuan. Yang pertama adalah meningkatkan pemahaman mengenai hakikat dan tujuan asesmen dalam implementasi layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Yang kedua, menjelaskan jenis-jenis asesmen. Yang ketiga, memilih dan mengembangkan instrumen yang akan dipergunakan untuk layanan bimbingan dan konseling. Dan yang keempat, memanfaatkan hasil asesmen untuk meningkatkan pelayanan bimbingan dan konseling. Ini 4 tujuan yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, kita akan mulai dari literasi diri. Kita akan cek ini curah pendapat. Kira-kira apa sih yang kawan-kawan pahami terkait dengan need assessment, bimbingan dan konseling? Kira-kira ada yang tahu? Silakan. Atau kita coba buka, tuliskan di Padlet. Apa sih yang kawan-kawan pahami terkait dengan asesmen, bimbingan dan konseling? Tadi linknya sudah Bapak kirim di grup masing-masing. Silahkan buka, tuliskan di sana apa yang dipahami terkait dengan need assessment. Silakan. Waktu 5 menit. Sudah ada beberapa jawaban. Yang pertama ini dari Ainir Husni, BKE. Need assessment adalah pekerjaan konselor yang utama dan pertama dalam membuat program BK, sehingga need assessment menjadi kunci utama pengembangan program BK. Ini luar biasa nih jawaban dari Aidir. Tepuk tangan dulu untuk kawan kita Aidir. Oke. Ini ada jawaban orang yang kedua. Oh, nggak dituliskan nama. Ini langkah-langkah untuk melaksanakan program BK. Oke. Ada alat untuk mengetahui kondisi klien dengan baik. Oke. Langkah-langkah ilmiah untuk mengungkapkan potensi, bakat, minat, permasalahan-permasalahan siswa. Oke. Gini ada asesmen, analisis kebutuhan tentang kondisi klien. Oke. Ini ada beberapa jawaban yang sudah disampaikan kawan-kawan, tapi kebanyakan nggak nulis nama nih. Kenapa nggak nulis nama nih? Oke. Mustika, mana jawabannya? Mana ya? Coba nafas. Itu merupakan suatu alat untuk menganalisis kebutuhan siswa. Oke, luar biasa. Rodo? Masih belum masuk linknya. Belum masuk. Anastasia? Yang itu Pak, langkah yang mana? awal untuk melaksanakan program BK. Oke, langkah awal untuk melakukan need assessment. Kalau Anissa Lestari mana nih? Belum masuk Pak, tapi yang bisa ini need assessment itu langkah yang menentukan kualitas pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Oke, luar biasa. Ihsan nih, ini Ihsan. Analisa kebutuhan secara nyata di lapangan atau yang dalam tahapan penelitian pengembangan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua terlebih dahulu. Oke, di sini biar lebih fokus, kita pakai IEL dulu. Kalau saya katakan semangat pagi, jawabnya pagi, pagi, pagi. Bisa? Bisa. Kita tes. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Yang kedua, apabila saya katakan semangat pagi, jawabnya aku bisa, masih sama, kamu bisa, semua bisa, semangat. Kita tes. Semangat pagi. Aku bisa, kamu bisa, semua bisa. Semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kita tes siapa yang konsentrasi antara selamat pagi sama semangat pagi. Semangat pagi. Aku bisa, kamu bisa, semua bisa. Semangat.
Selamat pagi. Pagi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kita lanjutkan. Brainstorming tadi sudah. Kemudian ini jawaban-jawaban kawan yang sudah tertuang di Padlet. Kita masuk memperhatikan gambar ini. Ini ada dua gambar. Gambar pertama, kemudian ada gambar yang kedua. Siapa nih yang ingin memaknai apa makna gambar yang pertama dan apa makna gambar yang kedua? Oke. Ini nggak ada benar salah. Yang penting kita sampaikan apa sih yang kita pahami dari gambar pertama dan gambar yang kedua. Oke, kita mulai dari Mustika nih. Silakan Mustika. Bingung juga Pak maksud dari gambarnya apa, cuman kalau dari gambar 2 dulu Pak yang kita lihat itu kayak ada anak yang dia tuh apa yang dia pikirkan itu dipelajari dari yang ibu itu. Nah, itu yang kita dapat. Kalau yang dari gambar nomor 1 itu kayak anak lagi ngelihat keluar pemandangan, terus yang lainnya lagi belajar. Oke, yang lain lagi belajar, satu anak melihat pemandangan. Coba nih dari Haira. Yang Kaira pahami dari gambar dulu ya Pak. Iya. Jadi si gurunya itu jadi yang dua anak yang sama ini dia berpikirnya tuh udah sama yang kayak si guru ajarkan. Jadi si gurunya yang sebelahnya itu yang kayak dia lagi dituntun itu, gurunya lagi menuntun si anak itu untuk paham, ngerti dan apa yang disampaikan sama si gurunya itu. Oke, gambar. Kan dia kayak menuntun gitu kan Pak, kayak ngajarin gitu. Gambar yang pertama itu ini lah nih Pak. Gambar yang pertama, aduh, apa? yang pertama apa ini? Belajar pakai helm gitu. Enggak. Seperti isi pikirannya. Iya, kayaknya itu isi pikirannya. Terus mungkin si anak ini lebih aktif kali ya, bagaimana sih? Kayak saya kurang. Oke, tepuk tangan dulu untuk Haira. Kita minta yang ketiga nih dari Anissa Lestari. Oke Pak, jadi kalau menurut saya gambar yang kedua dulu ya Pak. Iya. Jadi ini gurunya kayak ada kayak sebuah pendapat dia seperti ini gitu. Terus ada dua anaknya lagi emang udah sama nih pendapat. Jadi dia dua anak ini belakang nih, yang ketiga ini kan kayak dia ngebentuk biar sama pendapatnya seperti guru. Kalau yang di belakang ini belum, masih menurut dia sendiri gitu. Oke. Kalau misalnya yang gambar pertama, sebenarnya saya kurang paham juga Pak. Itu maksudnya apa, soal bahasa Inggris semua. Tapi di situ kayak anak yang berdiri di dekat jendela itu dia kayak ngelihat pemandangan luar, kayak dia tuh pengen bebas gitu. Kok ini kayak dituntut untuk belajar kayak reading. Itu ada kayak matematika gitu di situ. Gitu sih Pak. Oke, tepuk tangan untuk kawan kita. Oke, kita minta yang terakhir dari Anastasia. Anas ke gambar yang pertama aja ya Pak ya, karena yang kedua agak bingung sih Pak. Jadi kalau yang di gambar pertama tuh Pak, Anas nangkapnya kalau kita mendapat ilmu tuh nggak cuman di dalam kelas aja, tapi kan si anaknya kayak pengen keluar gitu kan Pak, dia kayak pengen tahu dunia luar. Jadi nggak cuma di kelas kita bisa dapat ilmu, tapi di luar kita juga bisa mendapatkan hal-hal yang nggak kita ketahui di dalam kelas tersebut Pak. Oke, tepuk tangan. Masih ada yang ingin menyampaikan? Oke, Rodo. Silakan Rodo. Menurut saya di gambar pertama itu ada seorang guru, dia nggak maksa untuk siswanya itu ngikut cara belajar kawannya yang lain. Dia dibebaskan untuk dengan cara belajarnya sendiri. Sedangkan di gambar kedua itu gurunya punya pola pikir yang kayak gini. Berarti yang pertama dan kedua itu kan udah sesuai. Sedangkan yang ketiga dan keempat itu kan belum sesuai sama gaya belajar guru tersebut. Jadi guru tersebut maksa anak itu untuk supaya bisa sama gaya belajarnya sama dua teman lainnya Pak.
Oke, luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, ini apapun yang kawan-kawan sampaikan, itulah persepsi bagaimana memaknai dua gambar ini. Ini gambar yang kedua ini masih dalam paradigma lama. Yang mana gambar yang pertama kita lihat, banyak guru yang mempersepsikan bahwa guru siswa yang pintar itu siswa yang menguasai seluruh materi. Ketika semua termakan otaknya, PPKN-nya bagus, matematikanya bagus, mata pelajaran apapun bagus. Ketika ada yang berbeda, guru langsung melarang. Padahal kita punya potensi yang berbeda, bakat yang berbeda, dan karakter yang berbeda, dan tentu minat juga berbeda. Guru yang dianggap guru yang siswa yang berhasil ketika mau dengan rajin belajar, mendengarkan kata guru, mengikuti kata guru, dan menguasai seluruh materi. Ini gambar yang pertama. Yang kedua, kita lihat di sini ada gambar 1, 2. Guru, ketika dalam pikiran guru segi 4, semua siswa harus segi 4. Padahal orang yang ketiga ini bulat, sehingga guru akan memaksakan itu segi 4. Kenapa? Guru ingin memaksakan seluruh siswa, semua siswanya harus sesuai dengan kehendaknya. Ini yang terjadi paradigma lama. Sehingga kalau nggak seperti yang sesuai dengan harapannya, akan dipaksa tuh. Sesuai dengan harapnya. Anak yang rajin itu anak yang di depan, yang rajin itu anak yang mengerjakan apapun yang diperintahkan, sehingga kita dididik untuk robot sesuai dengan harapan-harapan guru. Ini paradigma lama. Padahal di psikologi pun kita pahami bahwa anak itu pasti berbeda bakat, kepribadian, karakter, tabiat, temperamen, potensi, minat, semua berbeda. Makanya di Merdeka Belajar saat ini, siswa dibiarkan, kira-kira dia mau condong kemana. Siswa minatnya apa, siswa bakatnya apa, itu akan disesuaikan dengan harapan-harapan siswa. Inilah butuhnya hakikat asesmen. Bahwa setiap siswa itu pasti kebutuhan, analisis kebutuhannya berbeda-beda. Tidak bisa kita paksakan sama. Ini gambar yang pertama, kita lanjutkan. Kita masuk kepada orientasi konsep. Oke, ini hakikat asesmen. Asesmen merupakan proses mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan data atau informasi tentang peserta didik dan lingkungannya. Ini diambil dari buku Suharmawan 2013. Kemudian di sini untuk apa sih asesmen? Ini untuk mendapatkan gambaran berbagai kondisi individu sebagai dasar pengembangan program layanan, bimbingan dan konseling yang sesuai dengan kebutuhan. Di BK, kita itu berbeda dengan guru mata pelajaran lain. Satu sekolah dengan sekolah lain berbeda. Kenapa? Analisis kebutuhannya berbeda. Jangankan dulu satu sekolah pun, itu kadang-kadang dengan kelas yang berbeda, program guru BK-nya bisa berbeda. Kenapa? Karena memang analisis kebutuhannya berbeda. Makanya, bimbingan dan konseling melahirkan program dari need assessment. Kita bisa lihat cek di sini. Ini ada gambar. Kira-kira ada yang ingin memaknainya gambarnya? Ini ada beberapa yang sakit nih. Yang sakit pertama, sakit apa nih? Yang kedua? Bau terkilir. Yang ketiga? Cacar. Yang keempat? Pilek. Siswa yang 4 ini mempunyai kebutuhan yang berbeda. Lalu bisakah kita kasih dengan obat pilek untuk yang keempat orang ini? Kenapa tidak bisa? Kebutuhannya beda. Karena penyakitnya beda-beda, berarti kebutuhan mereka berbeda. Jangan bukan, oh Pak adil. Yang adil itu bukan berarti memberikan sesuatu yang sama bagi setiap orang yang berbeda. Makanya di sini adil tidak selalu berarti semua mendapatkan hal yang sama. Jangan nanti karena gara kesetaraan kita kasih semua obat pilek.
Padahal satu terkilir, begitu juga kita bimbingan dan konseling. Ada kadang-kadang dia lebih condong masalahnya masalah keluarga, ada masalah pribadinya, ada yang masalah hubungan muda-mudinya, ada justru di ekonominya. Tentu karena berbeda berdasarkan analisis kebutuhan, makanya kita harus membuat kebutuhan yang mereka yang berbeda. Kira-kira sampai di sini ini bisa dipahami terkait need assessment? Bisa. Oke, selanjutnya kita lihat. Ini need assessment, ini jenis-jenis need assessment. Assessment itu terbagi kepada berapa? Ini ada dua, ada teknik tes dan ada teknik non tes. Yang tes di sini ada beberapa. Yang pertama adalah ada namanya tes prestasi belajar. Tes prestasi belajar itu bisa dilakukan oleh guru mata pelajaran. Setiap akhir semester mereka memiliki tes prestasi belajar. Makanya ada nilai harian. Sementara yang kedua, ini tes psikologis, ada tes intelijensi, bisa dilihat. Kemudian ada tes bakat, ada tes minat, ada tes kreativitas. Yang ini hanya bisa diberikan oleh psikolog atau konselor yang bersertifikasi tes dalam bimbingan dan konseling. Makanya kalau kawan-kawan ingin mendapatkan tes ini, dapatkan dulu lisensinya. Berarti bisa buka praktek, bisa melakukan asesmen yang bersifat tes psikologis karena sudah memiliki lisensi. Konselor, psikolog bisa, konselor juga bisa ketika mendapatkan lisensinya. Kalau kita tidak mendapatkan yang asesmen, tidak mendapatkan lisensi, kita masuk kepada teknik non-tes. Teknik non-tes ada yang bersifat observasi, ada yang bersifat wawancara, ada yang bentuk angket, ada yang bentuk sosiometri, atau ada autobiografi, ada studi dokumenter, mana ada studi kasus, dan ini di sini sudah ada penjelasannya. Tapi di kesempatan ini kita lebih fokus karena ini masih pengenalan, kita fokusnya pada inventory. Kira-kira apa saja inventory yang kawan-kawan tahu? Oke, inventory tugas perkembangan atau yang disingkat dengan ITP. DCM. Ada yang DCM, daftar catat masalah. Oke, ada yang berbentuk AUM, alat ungkap masalah. Terus ada inventory analisis kebutuhan, ada SKKPD, ada AKPD. Nah, itu aplikasi yang ada di bimbingan konseling itu sangat banyak sekali. Kira-kira yang pernah Anda dengar waktu SMA yang mana? DCM. AUM. Berarti yang sering AUM sama DCM. Kita coba cek di dua ini. Sekarang, terutama kita BK, kita sudah dipermudah oleh aplikasi. Tidak usah kita mencarinya secara manual, tidak usah kita mencarinya secara rumus-rumus, sudah ada aplikasinya. Bahkan kalau kita lihat di sini, ini bisa kita rubah, kelasnya bisa kita rubah, tahun pelajarannya bisa kita rubah, nama konselornya bisa kita rubah. Silakan tuliskan aja nanti namanya di sini. Ini ada aplikasinya. Ini ada petunjuknya, petunjuk operasionalnya. Ketika kita mendapatkan aplikasi ini, sekiranya kita tidak mengerti pun bagaimana pelaksanaannya, cukup melihat bagaimana petunjuk operasionalnya. Ini nanti bisa di-download. Bagaimana bentuknya? Bisa kita lihat di sini, ada petunjuk operasional. Ini ada soal DCM-nya. Ada lembarnya, item-item pertanyaan terkait dengan DCM. Ada tabulasi, setelah diisi nanti akan ada berbentuk tabulasi hasil. Kemudian bisa diisi profil individunya, nama siswanya, NIM, dan lain sebagainya. Kira-kira data apa yang kita butuhkan. Kemudian ada profil kelasnya, kira-kira di profil kelasnya. Kemudian ada analisis per butir soal paralelnya. Ada analisis topik per kelasnya. Ada analisis butir soal per kelas. Ada lembar jawabannya. Ada daftar siswa asuhnya. Ada identifikasi kebutuhannya. Ada kumpulan materi programnya. Di aplikasi ini sudah lengkap. Ini kalau kita isi semuanya sudah ada di sini.
Tinggal masukkan nama-nama siswa, kemudian masukkan NIM-nya, kemudian bangki angketnya nanti akan terisi, dia secara otomatis terisi. Kira-kira sampai di sini ini ada yang dipahami? Sudah dipahami? Sudah. Atau ada yang perlu ditanyakan? Oke, semangat pagi. Pagi. Enggak konsentrasi. Semangat pagi. Aku bisa, kamu bisa, semua bisa, semangat. Nah, ini enggak konsentrasi hari ini. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Semangat pagi. Aku bisa, kamu bisa, semua bisa, semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kita lanjut ke DCM. DCM ada 12 indikator yang akan dibicarakannya. Ini ada 12 indikator yang akan dibicarakan. Kita lihat mulai dari kesehatan, kemudian keadaan ekonominya, yang ketiga kehidupan keluarga, yang keempat agama dan moral, yang kelima rekreasi dan hobi, yang keenam hubungan pribadi, yang ketujuh kehidupan sosial dan keaktifan berorganisasi, yang kedelapan hubungan muda-mudinya, yang kesembilan penyesuaian terhadap sekolahnya, kemudian penyesuaian terhadap individu, kebiasaan belajar, dan masa depan cita-cita pendidikan. Ketika anak-anak mengisi ini sudah terdeteksi kira-kira permasalahan anak umumnya yang mana? Permasalahan yang paling riskan yang mana? Permasalahan yang paling banyak yang mana? Itu hanya bisa didapatkan apabila sudah melakukan need assessment. Ini kawan-kawan nanti ketika PPL akan melakukan ini, mau tidak mau. Ini sangat mudah aplikasinya. Nanti bisa kita download dan gunakan aplikasi ini, sehingga nggak perlu lagi mencari secara manual. Oke, kita lihat yang kedua. Ini apa? AUM, alat ungkap masalah. Ini biasanya yang paling sering dilakukan di Sumatera. Alat ungkap masalah. Di alat ungkap masalah kita berterima kasih kepada Bapak Dr. Andus Wahid Suharmawan. Dia yang membuat aplikasi ini. Walaupun sebenarnya ini dikembangkan di Indonesia oleh Bapak Priyetno dan kawan-kawan, tapi yang membuat aplikasi ini supaya terasa mudah ini adalah Bapak Wahid Suharmawan. Kemudian di sini sangat lengkap sekali nih, lengkap sekali. Di sini ada entry datanya, kemudian ada laporan individualnya. Nanti per masing siswa pun terlihat kira-kira masalahnya apa ketika mengisi ini. Kemudian akan ada laporan dan tabel kelompoknya secara kelompok, kira-kira yang paling umum masalah siswanya apa. Di sini bisa terlihat dari tabel kelompok. Kemudian bisa lagi dilihat dari masalah tiap butir. Ini bisa kita lihat. Kemudian ada masalah siswanya yang diukur dalam masalah umum ini ada 10 indikator. Kira-kira apa saja yang 10 indikator tuh? Oke, jasmani dan kesehatan ada, diri pribadi, ekonomi, hubungan sosial, karir dan pekerjaan, pendidikan dan pelajaran, agama, nilai dan moral, hubungan muda-mudi, kondisi keluarga, waktu senggang. Sekiranya kita ingin melihat petunjuk pengisiannya pun masih ada dibuat di sini. Tinggal klik. Kemudian ada tentang software. Siapa yang buat software, punya siapa yang dikembangkan, bagaimana penjelasan di sini sudah dibuat. Oke, kita lanjut. Ini yang paling dibutuhkan untuk saat ini. Ini yang paling dibutuhkan saat ini namanya software penelusuran minat karir. Minat karir siswa kita per kelas masing-masing. Ini juga dibuat oleh aplikasinya dibuat oleh Bapak Dr. Andus Wahid Suharmawan. Ini ada entry nilainya, ini ada laporan individunya, ini ada laporan kelompoknya, ada tentang
PMKA-nya, ada teorinya dan ada cetak kuesioner. Ketika diisi kita cetak, kita udah tahu kira-kira minat karir siswa kita baik secara individu ataupun kelompok sudah terlihat. Mana yang lebih mengarah? Ini bisa digunakan, sangat mudah sangat untuk digunakan. Oke, selanjutnya kita sekarang kolaborasi. Di kolaborasi ini, nah nanti kawan-kawan akan dibagi 4 kelompok. Masing-masing kelompok nanti memilih salah satu. Kita lihat tugas aplikasinya di sini. Ini kolaborasi. Kemudian akan ada kerja kelompok. Tugas dari kelompoknya yang pertama adalah urgensi need assessment pada bimbingan dan konseling. Apa sih urgensi? Apa sih pentingnya need assessment itu dalam bimbingan dan konseling? Itu nanti didiskusikan. Yang kedua, pilih salah satu need assessment, kemudian diskusikan bagaimana langkah-langkah pelayanannya. Yang ketiga, apa kelebihan dan kekurangan need assessment yang Anda diskusikan. Nanti yang kolaborasi ini akan dipresentasikan dalam kelompok. Bisa? Bisa, Pak. Oke. Silakan kita bagi kelompoknya. Berhitung dari sini. 1, 2, 3, 4. 1. Oke, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tadi untuk menganalisis suatu kebutuhan siswa. Kami menggunakan aplikasi yang namanya DCM. Nah, di sini DCM itu udah bisa kita input secara otomatis, nggak perlu secara manual lagi karena udah ada aplikasinya. Nah, di sini saya tunjukkan aplikasinya. Untuk covernya dia seperti ini. Ada yang tertera sudah di PowerPoint. Nah, untuk petunjuk operasionalnya juga udah dijelaskan di sini. Nah, untuk soal DCM-nya di sini udah dibuat, kemudian udah ada instruksinya, instruksi bagaimana cara mengisinya. Di sini ada kurang lebih 240 permasalahan siswa yang terdiri dari beberapa indikator. Yang pertama ada masalah kesehatan, kemudian keadaan ekonomi, kemudian ada kehidupan keluarga, rekreasi dan hobi atau kegemaran, kemudian hubungan pribadi, kehidupan sosial, keaktifan berorganisasi, permasalahan muda-mudi atau masalah remaja. Kemudian ada penyesuaian terhadap sekolah, penyesuaian terhadap kurikulum, kemudian ada kebiasaan belajar, dan terakhir ada masa depan dan cita-cita pendidikan atau jabatan. Nah, di sini juga ada soal esainya. Nah, untuk tabulasi penilaian dari masalah yang diisi oleh siswa tadi udah bisa dibuat di sini di bagian tabulasi.
Nah, di sini nanti bisa dibuat namanya siapa? Misalnya namanya Anissa Lestari. Anissa Lestari. Diisi dia laki-laki atau perempuan, kelas berapa. Nah, ini dibuat masalah kesehatan. Kemudian ada sampai 12 indikator permasalahannya tadi. Nah, kemudian untuk profil individual di sini juga bisa tertera satu siswa permasalahannya itu apa-apa saja sudah terdeteksi di sini. Nah, ini ada untuk masalah pribadi, misalnya kesehatan ada berapa persen, di sini nanti udah secara otomatis terdeteksi. Nah, kemudian untuk profil kelas. Nah, untuk profil kelas ini dia akan terinput masalah apa saja, yang dari masalah tertinggi, kemudian sampai masalah terendah akan terinput di bagian profil kelas. Kemudian yang terakhir ada analisis analisis per butir soal. Nah, di sini untuk misalnya masalah kesehatan yang sering sakit ketika di SD ada berapa orang, di situ masing-masing per butir soal itu udah terdeteksi berapa orang, terus kemudian dari berapa kelas. Kemudian di sini sudah lengkap semua apa-apa saja yang dibutuhkan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk di sesi akhir adalah refleksi. Refleksi di sini kita akan coba merefleksikan. Yang pertama ada pertanyaan-pertanyaan refleksi. Ada 3 pertanyaan ini. Yang pertama, hal baru apa saja yang dipelajari pada hari ini? Coba tunjuk tangan. Oke, kita muat dari Mustika dulu, karena dia yang duluan tunjuk tangan. Silakan. Nah, hal baru yang dipelajari menurut saya ada beberapa, Pak. Salah satunya kayak aplikasi dari DCM itu merupakan salah satu aplikasi untuk mengungkap kebutuhan siswa tadi atau menganalisis kebutuhan siswa. Nah, selama ini saya membuatnya secara manual, Pak. Nah, dengan adanya pertemuan ini saya bisa belajar bahwasannya ada aplikasi nih untuk menganalisisnya. Jadi udah secara otomatis kita ketahui, nggak perlu dihitung secara manual lagi, Pak. Mungkin hanya itu. Oke, tepuk tangan untuk kawan kita. Oke, yang kedua kita lihat apa yang belum dikuasai dari materi dari awal sampai akhir. Oke, Rodo, silakan Rodo. Jadi yang belum saya kuasai itu, Pak, kan cara memasukkan datanya tuh secara otomatis. Kayak mana sih cara masukkan data dari Google Form tuh supaya otomatis masuk ke aplikasinya tuh, Pak? Oke. Udah, Pak, gitu aja. Tepuk tangan untuk kawan kita Rodo. Oke. Nanti kalau terkait dengan Google Form-nya itu harus dilingkan. Itu Google Form-nya nanti dibuat bentuknya sama. Setelah sama nanti kita isi ke anak, itu kan menghemat kertas. Otomatis jawaban itulah yang kita copy paste ke link yang ada di sini, ke aplikasi ini. Oke, yang ketiga, apa yang akan dilakukan untuk memperkuat pengetahuan ini? Saya, Pak. Oke, silakan Jihan. Nah, tentunya saya akan mempraktekkan langsung apa yang sudah saya pelajari. Nah, dari need assessment, DCM, dan sebagainya. Saya akan mempelajari secara langsung berurutan bagaimana memasukkan data-data yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Seperti itu, Pak. Oke, tepuk tangan untuk kawan kita. Oke, yang terakhir sebelum kita akhiri sesi ini, kita akan masuk ke kuis. Kuis Quizy. Silakan ketik quizy.com di HP masing-masing.
Kodenya 384736. Rodo sudah. Aidir Husni BKI sudah. Masuk. Go. Masih Rodoh berarti. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.